Pengawasan dan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. 1. Definisi pengawasan. Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, ataupun publik masyarakat. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi pengawasan untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, untuk melihat apakah setiap unit telah melakukan kebiasaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, dan untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, serta untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah diterapkan. Adapun unsur-unsur pengawasan, yang pertama, standar atau kriteria. Untuk melakukan pengawasan, Anda perlu memiliki standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu telah memenuhi ekspektasi atau tidak. Kedua, proses pengamatan. Proses pengamatan melibatkan pengawasan, pemantauan, atau pengumpulan data terkait dengan kegiatan atau sistem yang sedang dipantau. Ketiga, tindakan perbaikan. Jika pengawasan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dalam kinerja atau kepatuhan, langkah-langkah perbaikan perlu diambil. Ini bisa termasuk tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Keempat, pelaporan. Hasil pengawasan sering sekali dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk memberikan informasi tentang kinerja atau kepatuhan. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. 2. Alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Pertama, survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan. Selanjutnya, mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkatan layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Selanjutnya, indikator mutu pelayanan kesehatan. Indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target. Mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri, dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Adapun indikator mutu puskesmas, yang pertama indikator nasional mutu INM, kedua indikator mutu prioritas puskesmas atau IMPP, ketiga indikator mutu masing-masing pelayanan, keempat kepatuhan kebersihan tangan, kelima kepatuhan penggunaan APD, keenam kepatuhan identifikasi pasien, ketujuh keberhasilan pengobatan pasien TBC semua kasus SO, kedelapan ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar, kesembilan kepuasan pasien.
Kedua, indikator mutu prioritas puskesmas. Yang pertama, pelacakan K1 ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan. Kedua, ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas. Tiga, cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Keempat, kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. Ketiga, indikator kinerja kesehatan. Pertama, salah satu hasil bentuk pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Kedua, laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Berikut laporan kinerja. Berikut aspek yang terdapat dalam laporan kinerja puskesmas. 1. Profil puskesmas. Ini mencakup informasi tentang lokasi, jumlah pasien, jangkauan geografis, dan populasi yang dilayani oleh puskesmas. Kedua, tujuan dan sasaran. Laporan kinerja biasanya mencakup tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh puskesmas selama periode pelaporan, seperti capaian manajemen puskesmas dan capaian program. Selanjutnya, indikator finansial. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Selanjutnya, laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan dana, memastikan transparansi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Selanjutnya, adapun mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengawasan mutu di puskesmas. Pengawasan atau pemantauan mutu di puskesmas adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan mutu dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara periodik dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 2. Mekanisme proses pengawasan Yankes. Yang pertama, pengembangan pedoman dan standar. Kedua, inspeksi dan audit. Ketiga, survei kepuasan pasien atau masyarakat. Keempat, manajemen resiko. Kelima, akreditas. Dan keenam, pelatihan dan pengembangan staf. Ketujuh, partisipasi pasien atau masyarakat. Selanjutnya, pengembangan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. 1. Pelaksanaan program mutu puskesmas. Puskesmas merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab mutu puskesmas yang didukung oleh TMP. Pelaksanaan program mutu merupakan langkah implementasi dari perencanaan yang telah disusun. 1. Identifikasi indikator kualitas. Tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. Kedua, pengumpulan data seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung. Identifikasi perbaikan. Identifikasi area mana yang perlu dilakukan perbaikan. Implementasi perbaikan. Menerapkan tindakan perbaikan seperti pelatihan staf, perubahan prosedur, atau pengadaan alat medis yang lebih canggih. Kepatuhan regulasi, memastikan bahwa pengukuran kualitas memenuhi regulasi dan pedoman yang berlaku dalam sistem kesehatan. Sekian, terima kasih.